Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Iman, Nurul Iman, dan bapak-bapak para sepuh, bapak ibu, para jamaah rahimakumullah. Di awal kajian kita dulu, ini kilas balik, saya pernah sampaikan bahwa kita penting untuk memahami 5 langkah 2 kalimat syahadat. Langkah pertama, kita tahu cara mengucapkannya. Ini termasuk bagian daripada ilmu syariat. Makanya kita penting untuk belajar syariat. Karena kalau kita umpamakan orang baru akan masuk Islam, dia perlu tahu cara mengucapkannya dulu. Setelah dia tahu cara mengucapkan, lalu dia berikrar. Setelah berikrar, maka dia menjadi muslim. Setelah dia menjadi muslim, maka timbul kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Nah, ini bagian pertama ilmu syariat. Yang kedua, kita perlu tahu cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Itulah disebut ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu artinya belajar cara mengamalkan 2 kalimat syahadat. Nah, di tarekat itu tidak banyak kajian. Yang dipentingkan dalam tarekat itu adalah amalan. Ya. Jadi akan sangat tidak berarti kita belajar tarekat kalau kita tidak amalkan. Tarekat yang kita pelajari, yang kita amalkan adalah tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah itu artinya secara khusus zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tarekat Naqsyabandiyah itu secara khususnya adalah zikir dengan ismu zat di dalam hati. Kita yang sudah talqin zikir dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, insya Allah kita diakui oleh guru-guru kita sebagai murid. Nah, karena tarekat Qadiriyah itu adalah tarekatnya Syekh Abdul Qadir. Nah, jadi kalau kita sudah belajar talqin zikir, artinya kita ibarat mendaftar menjadi muridnya Syekh Abdul Qadir. Kita belajar zikir khafi atau tarekat Naqsyabandiyah. Kita mendaftar menjadi muridnya Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah, ini baru mendaftar. Nah, jadi kalau kita talqin zikir, ibarat kita mendaftar menjadi murid dari guru kita, murid dari Syekh Abdul Qadir, murid dari Syekh Bahauddin Naqsyabandi, murid dari penguasa Abah Hanom di Suryalaya. Nah, masalahnya beliau itu mengakui kita sebagai murid apa tidak? Nah, jangan-jangan kita saja yang ngaku-ngaku menjadi murid, ya, tetapi beliau tidak mengakui kita selaku murid. Nah, ini bahaya. Nah, mengapa tidak diakui? Ya, dan apa ciri-cirinya? Ibarat mendaftar sekolah,
ciri-cirinya kita diterima sebagai siswa, dan apa ciri-cirinya kalau kita tidak diterima sebagai siswa. Ya, di antara tanda atau ciri bahwa kita sudah mendaftar menjadi murid dari Syekh Abdul Qadir dan murid dari Syekh Bahauddin Naqsyabandi, kalau diterima kita selaku murid, maka akan timbullah keinginan kita, gairah kita untuk mengamalkan zikir itu. Ya. Tapi kalau kita sudah mendaftar tapi tidak ada keinginan untuk mengamalkan zikirnya, itu sama saja kita dicoret, ditolak jadi murid. Ya. Jadi kalau betul kita diterima beliau sebagai murid, ada keinginan kita, ada kemauan kita untuk mengamalkan zikirnya. Ya. Tidak karena terpaksa. Bukan karena berjamaah saja kita lalu berzikir, ketika tidak berjamaah kita enggak berzikir. Itu karena penceramah, karena terpaksa. Enggak. Ya, orang lain mengamalkan atau tidak, enggak ada urusan. Yang penting yang bersangkutan sudah berniat betul mengamalkan itu. Ya. Nah, amalan daripada Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu ada 4 amalan pokok. Pertama, zikir jahar. Itu diamalkan setiap selesai sholat fardu minimal 165. Yang kedua, zikir khafi. Diamalkan tanpa batas waktu dan tempat, di mana saja, kapan saja. Yang ketiga, khataman, minimal diamalkan sekali sepekan. Dan yang keempat, manakib, minimal diikuti sekali sebulan. Nah, ini 4 model amaliyah inilah amalan pokok dari Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, kita tergerak tidak hati kita mau mengamalkan itu. Kalau tergerak hati kita, ada keinginan kita mengamalkan, lalu kita laksanakan, insya Allah itu isyarat bahwa kita diakui sebagai murid. Murid dari Syekh Abdul Qadir, murid dari guru-guru kita yang lain. Tapi kalau di hati kita tak ada gerak mau mengamalkan, tak ada keinginan untuk mengamalkan, apalagi kalau sudah menolak, itu isyarat bahwa kita tuh tidak diterima sebagai murid. Sudah mendaftar tapi tidak diterima selaku murid. Nah, kenapa begitu? Karena yang kita inginkan itu adalah melaksanakan amalannya. Nah, sekarang amalan yang sudah dipelajari tidak diamalkan. Nah, khawatirnya begitu, tidak diakui oleh beliau selaku murid tadi. Nah, kenapa? Karena beliau tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dunia akhirat. Baca manqabah Syekh Abdul Qadir. Ya, dalam manqabah beliau, ya, saya tidak akan beranjak dari pintu neraka sebelum semua muridku masuk surga. Itu jaminan beliau, ya. Nah, jadi kalau kita enggak diakui selaku murid, ya, beliau tidak bertanggung jawab karena bukan muridnya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan supaya ya apa yang kita pelajari itu bukan hanya sekedar diketahui. Ya, karena kita belajar itu untuk kita amalkan. Kita belajar itu untuk kita mendekatkan diri ke Allah. Bimbingan beliau-beliau itu insya Allah secara zahir dan batin. Nah, walaupun mungkin kita belum pernah ketemu dengan pengusaha Abah Hanom di Suryalaya, apalagi bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, ya, yang ya zamannya berbeda, yang sekian tahun beliau sudah berpulang ke rahmatullah.
Tetapi karena beliau adalah guru kita dan kita ya meyakini betul akan amalannya dan kita laksanakan, insya Allah beliau mengakui kita selaku murid. Dan insya Allah bimbingan beliau secara ruhaniyah selalu ada. Jadi bukan hanya bimbingan ketika berhadapan fisik, ya, tetapi bimbingan secara ruhaniyah. Ya. Nah, sebab diyakini mereka itu tidak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup cuma kamu enggak tahu. Nah, yang mati itu jasadnya, tapi ruhnya tidak pernah mati. Bahkan apa yang kita bicarakan pagi ini, insya Allah beliau guru-guru kita tahu. Syekh Abdul Qadir tahu, pengasah Abah Anom tahu. Bahkan bukan hanya apa yang kita bicarakan, apa yang terbetik di hati masing-masing kita mereka tahu. Ya. Jadi jangan heran kalau mungkin kita ketemu dalam mimpi, ya. Atau mungkin kita mendapat bimbingan secara khusus dari amaliyah zikir ini. Sebab tujuan kita belajar tarekat ini tidak ada lain kecuali ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Bukan karena memperbanyak komunitas, enggak. Bukan karena ngumpul-ngumpul. Nah, enggak. Tujuannya hanya ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Bahkan nanti di akhirat, siapa yang menjadi teman kita di akhirat nanti, lihat saja siapa yang dekat di hati kita di dunia ini. Ya. Kalau di hati kita itu dekat dengan Rasulullah, insya Allah kita bertemu dengan beliau. Di hati kita dengan guru-guru kita, insya Allah kita ketemu beliau. Siapa yang dekat di hati kita? Ya. Kalau di hati kita dekat dengan orang pemabok, ya, orang pejudi, orang koruptor, nah itulah temannya nanti di sana. Nah, jadi siapa teman kita di sana, ya bisa dicek di hatinya masing-masing. Kemana cenderungnya hati kita itu? Ke orang soleh apa ke orang yang tidak baik? Gitu. Nah, jadi kalau di hati kita itu ya ada kecenderungan, ada mahabbah kepada guru-guru kita, ya insya Allah bertemu di sana. Ya, sebab dalam kajian tasawuf yang berpisah ini kan cuman casing, Pak. Ya. Yang berbeda-beda ini casingnya, isinya sama. Nah, saya ambil contoh. Ini berderet misalnya air aqua, ya, yang mereknya beda-beda. Ada Tripanca, ada Aqua, ada Armina, ada apa lagi namanya nih? Grand, itu ya. Kalau macam-macam nama itu berderet. Gelasnya juga bentuknya beda-beda, namanya beda. Lalu kita ambil ember, kita buka satu-satu, tuangkan airnya ke dalam ember, keren sudah. Ambil lagi aqua, buka, tuangkan di ember. Ambil lagi Tripanca, buka, tuangkan, sehingga semuanya itu sudah dibuka, dimasukkan dalam ember. Kira-kira masih bisa dibedakan apa tidak? Mana yang air dari Keren, mana yang Tripanca? Mana yang aqua, bisa dibedakan enggak? Ya enggak bisa lah. Nah itulah kita. Nah, ya deh. Makanya jangan melihat fisik Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini, saya pernah dulu Pak ceramah di satu masjid ya, enggak usah saya sebutkan di mana. Saya cerita karena belajar tarekat. Tarekat yang saya sampaikan, yang kita pelajari ini, saya bilang dari pengasah Abah Hanom di Suryalaya.
Abah Hanom itu mengambilnya dari Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad atau Abah Sepuh. Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad mengambilnya dari Syekh Tolhah Kali Sapu Cirebon. Syekh Tolhah mengambilnya dari Syekh Khatib. Begitu saya menguraikan satu persatu langsung nunjuk seorang bapak. Pak Ustadz, tak usah dibawa-bawa ulama-ulama di luar, cukup ulama kita di Lampung ini aja. Astagfirullah. Ini tanda kebodohan. Nah, tanda kebodohan. Padahal orang itu mantan pejabat, orang ngerti gitu ya. Tapi di bidang itu dia bodoh. Nah, jangan dilihat Abah Hanom itu hanya orang Suryalaya, Pak. Itu tempat kelahiran beliau. Tapi siapa beliau? Gitu. Jangan dilihat Abdul Qadir itu orang Irak. Nah, itu tempat kelahiran beliau dan dimakamkan di situ. Kan ada ayatnya. Ya, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup semua nabi. Bukanlah bapak dari seorang laki-laki, bukan manusia biasa itu artinya. Kalau kita melihat dia bapak di seorang laki-laki, dia orang Arab itu kan. Dia punya anak, punya istri itu. Nah, kalau hanya melihat itunya mungkin kita akan dia orang Arab, kita kan bukan orang Arab. Bukan itu yang dilihat. Dia orang Sunda, kita kan bukan orang Sunda. Dia orang Irak, kita kan bukan orang Irak. Itu enggak. Dalam tasawuf tidak ada dibatas-batasi dengan suku-suku, dengan lahir. Tasawuf itu meliputi secara keseluruhan. Ya. Dia hidup dengan hayat Allah, kita juga hidup pakai hayat Allah. Dia mendengar dengan samanya Allah, kita mendengar pakai samanya Allah juga ya sama. Dia tahu dari ilmunya Allah, kita pun tahu dikasih ilmu sama Allah. Ya. Dia hidup ya dengan hayat Allah, kita hidup pakai hayat Allah. Nah ini yang kita lihat. Jadi kita tidak lagi dibatasi sekat-sekat suku, sekat-sekat warna kulit, sekat-sekat tempat kelahiran. Enggak. Itu mah syariatnya itu. Nah, kalau di tasawuf tidak melihat itu, Pak. Nah, yang dilihat itu adalah Allah. Terserah dia lahir di mana, anak siapa. Nah, suku apa nggak peduli, kita nggak boleh disekat-sekati dengan hal-hal yang seperti itu. Yang kita lihat hanya Allah. Nah, ini yang disebut dengan kajian suhudul wahdah fil wahdah, suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah. Jadi arah pandang. Jangan memandang dari sudut lahirnya. Nah makanya timbul mahabbah kita kepada guru kita, kepada pengasah Abah Hanom, mahabbah kita kepada guru-guru kita yang lain, termasuk Syekh Abdul Qadir, yang walaupun secara fisik kita belum pernah ketemu, tapi secara rohani kita sudah ketemu. Ya, nah talqin zikir saya bilang ya dalam bahasa yang sederhana kan belajar cara berzikir, itu bahasa sederhananya. Tapi talqin zikir mempertautkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru-guru. Nah persoalan nyantol apa tidak, itu masalahnya. Kalau tidak nyantol dia lewat begitu aja. Talqin zikir lewat, nggak diamalkan, tak yakin, itu nggak nyantol. Tapi kalau nyantol dia ya pasti dia gairah mengamalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu tergantung kitanya merasa butuh apa tidak. Kalau yang merasa butuh, ini kemarin ini saya cerita. Kemarin kan menakib di Arafah. Ya.
Alhamdulillah dari Sulawesi datang, Pak. Ya, dari Sulawesi sengaja datang ke Arafah hanya untuk talqin zikir. Sudah 2 tahun lebih ngikuti YouTube dari Buya katanya. Ya. Kepingin ketemu, kepingin talqin. Terbang dari Sulawesi ke Lampung. Kira-kira berapa biayanya itu? Enggak cukup 500.000, Pak. Tapi kenapa bisa mereka datang? Karena butuh. Ya. Beberapa waktu yang lalu dari Labuan, Malaysia, datang ke Arafah, suami istri gitu, hanya untuk talqin zikir. Tapi alhamdulillah itulah petunjuk Allah ya. Begitu sudah mulai talqin zikir, mereka masih WA dengan saya, aktif mengamalkan. Bahkan saya informasikan, insya Allah saya bilang bulan puasa ini nanti kita akan laksanakan riyadhah selama 40 hari. Jadi masuk sebelum Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan dah masuk, nanti selesainya setelah Idul Fitri. Langsung mendaftar mau ikut dari Malaysia. Jadi artinya kalau memang di hatinya itu memang dapat petunjuk dari Allah, tak ada jarak yang jauh, Pak. Tak ada ongkos yang mahal. Apalah artinya ongkos yang berupa duit kalau dibandingkan dengan petunjuk Allah untuk menyelamatkan diri kita dengan amaliyah. Itu kalau yang mengerti, yang memang butuh. Tapi kalau yang memang tidak butuh, sudah disuapin ibarat makan, sudah disuapin dimuntahkan. Udah talqin zikir tapi tak ada gairah untuk mengamalkan. Ngamalkan zikir jaharnya saja tidak, zikir khafiynya tidak. Nah, kita khawatir, Pak, kenapa bisa terjadi seperti itu? Mungkin Allah tidak mengizinkan untuk bergabung dengan komunitas para aulia. Ini kan. Nah, kalau Allah tidak mengizinkan kita bergabung dengan komunitas para aulia, ada apa? Ya, sebab udah jelas-jelas Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah ini dulu ya. Kalau kita betul-betul ingin kembali ke Allah ya, pasti fadkhuli fi ibadi, kamu bergabunglah dengan komunitas hamba-hambaku. Itu syaratnya, Pak. Kalau memang niat kita, hati kita ingin kembali ke Allah, pasti fadkhuli fi ibadi, masuk dalam komunitas orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Bukan orang-orang yang ngaku-ngaku hamba Allah, bukan. Yang diakui Allah sebagai hamba. Siapa mereka? Mereka para aulia, para suhada, para solehin, para ambia, para mursalin. Itu komunitas yang ingin kita masukin, gabung dengan mereka. Nah, kalau kita tidak tergerak hati kita mengamalkan, apalagi kalau membenci dengan amalan, berarti kita ditolak, ya, nggak masuk dalam komunitas itu. Kalau sudah tidak termasuk dalam komunitas itu, kira-kira kita masuk komunitas mana? Sebab ketika kita sudah masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah, lanjutnya apa? Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku, kata Allah, kata.
Nah, jadi kalau misalnya tidak terlintas di hati, tidak ada gerak di hati untuk mengamalkan amalan zikirnya, berarti niat kita itu nggak lurus. Bukan untuk kembali ke Allah, tetapi mungkin untuk yang lain. Dia belajar zikir kenapa? Karena kredit macet, duit nggak punya, sehingga diharapkan supaya dagangnya laris, rezekinya lancar. Atau ada yang lain karena broken home, suami istri cerai misalnya. Nah ini jadi lurus niat sekarang. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, perjalanan menuju Allah itu terkadang tidak mulus. Ya, ada hambatan-hambatan. Saya pernah sampaikan paling tidak BBM, bimbang, bosan, malas. Itulah yang menjadi penghambat. Ya. Bimbang, kenapa bimbang? Karena ilmunya belum sampai. Ya, ragu, benar enggak, ada enggak dalilnya, ada enggak di zaman Nabi. Apalagi dihembus-hembuskan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan tasawuf. Ya, jangankan kita orang awam Bapak Ibu ya, yang sudah doktor, yang sudah kiai, yang sudah LC, ya, kadang-kadang kita dibelokkan pikiran kita itu sehingga kita benci sama tasawuf. Contohnya begini, ada pernah saya dengar di sebuah ceramah, ya, tasawuf itu bid'ah. Imam Syafi'i saja anti tasawuf. Bahkan kata Imam Syafi'i, siapa orang yang belajar tasawuf di waktu pagi, sore dia bodoh. Dia jadi orang bodoh. Siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak normal. Tidak akan menjadi normal. Nah ini diulang-ulang terus. Sehingga bagi mereka yang tak paham, seolah-olah benar gitu. Ini yang dikatakan sesat dan menyesatkan. Padahal ungkapan Imam Syafi'i tidak seperti itu. Imam Syafi'i itu orang sufi, Pak. Lihatlah istinbat hukumnya. Hanya Imam Syafi'i yang menggunakan ihtiyat, kehati-hatian. Itu salah satu ciri bahwa boleh orang sufi. Jadi apa yang beliau kemukakan, siapa orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh. Benar. Bodoh itu maksudnya apa? Tidak merasa tahu, yang tahu itu Allah. Tidak merasa punya ilmu, yang punya ilmu itu Allah. Bukan bodoh idiot. Ya. Jadi kalau kita masih merasa kita yang tahu, kita yang pintar, justru itu yang bodoh. Siapa orang yang sudah kenal Allah, dia pasti tidak merasa tahu, karena yang tahu itu Allah. Dia tidak merasa pintar, kenapa? Yang pintar itu Allah. Dia tidak merasa kaya, karena yang kaya itu Allah. Jadi bodoh dalam pengertian positif, bukan bodoh dalam pengertian negatif. Tapi bagi mereka yang nggak paham, ya itu diulang-ulang terus sehingga orang benci kepada tasawuf. Nggak mau belajar tasawuf. Masa kita belajar tasawuf malah jadi orang bodoh? Padahal maksudnya tidak begitu. Bodoh itu dalam artian tidak merasa tahu, tidak merasa pintar. Yang pintar itu Allah, yang tahu itu Allah, yang berilmu itu Allah, bukan kita. Nah, itu satu. Yang kedua, siapa orang belajar tasawuf selama 40 hari, dia tidak akan menjadi normal. Ini bukan negatif Bapak Ibu. Yang normal itu kalau di sebalik dinding kan nggak kelihatan, itu normal. Ya, di sebalik dinding sana nggak kelihatan lagi karena dibatasi sama dinding. Itu yang normal. Yang tidak normal gimana? Orang yang belajar tasawuf Allah bukakan kasabnya. Jangankan sebalik dinding, sebalik pulau kelihatan sama dia.
Apa yang belum terjadi sekian tahun yang akan datang dia sudah tahu. Itu tidak normal. Bukan tidak normal jadi idiot tadi, bukan. Yang normal apa yang diomongin itu yang didengar. Tapi mereka yang dibukakan oleh mukasafahnya belum diomongin sama mulut, baru terbetik di hati udah tahu dia. Ya. Belum terjadi hari ini, dia sudah tahu. Sekian tahun yang akan datang dia sudah tahu. Itu namanya orang tidak normal dalam pengertian positif. Kenapa Allah bukakan hijabnya? Jadi jangan dibilang, jangan dikatakan tidak normal dalam artian negatif, gitu ya. Nah ini yang diulang-ulang itu tapi tidak dijelaskan. Akhirnya orang takut belajar tasawuf nanti tidak normal lagi kita. Nah, salah satu contoh Pak yang tidak normal itu. Saya pernah silaturahim ya dengan guru saya Aba Arsyad Gadingrejo berapa tahun yang lalu. Ya, waktu itu masih tahun 97. Awal-awal 97. Beliau ngasih tahu ke saya, Nak Rusfi, katanya kamu hati-hati. Kenapa, Pak? Tahun depan itu akan ada kejadian yang luar biasa. Ya, kejadian besar lah di Indonesia. Jadi nggak usah ikut-ikutan, nonton aja. Kejadian apa, Pak? Nanti aja kamu lihat sendiri. Nggak usah cerita sekarang. Ternyata benar bakar-bakaran waktu Soeharto turun tempo hari. Nah, itu tahun 97 beliau sudah kasih tahu saya. Ada tsunami di Aceh. Saya ketemu dengan guru saya. Ya. Itu minggu depan katanya ada kejadian besar di Indonesia. Banyak yang ratusan ribu yang mati. Kejadian apa, Pak? Nanti aja, lihat aja. Itulah adabnya para aulia itu. Enggak mau ngasih tahu. Gitu. Tapi mereka sudah tahu. Saya sudah nonton katanya kejadian itu, sangat dahsyat, digulung sama ombak katanya. Tapi di mana enggak kasih tahu. Ya, seminggu sesudah itu betul kejadian tsunami Aceh. Ini enggak normal yang begini. Nah, jadi jangan dipahami kalau sudah belajar tasawuf itu menjadi orang tidak normal, jadi idea, jadi bodoh, bukan. Ya, di atas normal. Orang lain nggak tahu, dia sudah tahu. Belum diomongin udah tahu isi hatinya. Nah itu artinya jangan sampai kita terkecoh. Sebab banyak betul orang yang ingin menyimpangkan. Satu dulu kan masih ingat Bapak Ibu dulu kalau nggak salah. Ada seorang kiai mengatakan, saya masih ingat. Kalau la ma'bud illallah saya setuju katanya. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Tapi kalau sudah la maujud illallah itu enggak benar katanya. Maujudun isim maf'ul, artinya dijadikan. Tapi kalau dikatakan la maujud illallah, tidak ada yang dijadikan kecuali Allah. Masa Allah dijadikan katanya. Nah, sehingga jamaah kan agak gelisah waktu itu kan. Nanya ke saya. Saya bilang ya, segala sesuatu itu enggak bisa kita pahami secara letterlek saja. Betul itu isim maf'ul. Dijadikan, tetapi yang dimaksudkan bukan Allah dijadikan. La maujud illallah, maksudnya apa? Yang maujud ini pada hakikatnya enggak ada. Yang ada hanya Allah. Karena yang maujud ini, yang dijadikan ini adalah wujud bayangan. Karena dia wujud bayangan, dia dianggap tidak wujud. Karena dia mengikut pemilik bayangan. Yang wujud hanya Allah. Maka dikatakan la maujud illallah, artinya segala yang maujud enggak ada. Yang ada hanya Allah. Nah ini yang kadang-kadang ya penyimpangan pemahaman. Saya tidak tahu apa penyimpangan itu memang sengaja atau memang enggak ngerti gitu. Nah makanya kita harus berhati-hati ya. Nah banyak hal-hal, misalnya ada hadis ad-dunya sijinul mu'minin,
Dunia itu penjara si al-mu'min. Bahkan saya pernah mendengar dari seorang doktor ahli hadis, itu hadis palsu kata beliau. Itu nggak benar. Maka masa dunia ini penjara bagi orang yang beriman? Ini beda dengan dipahami secara tasawuf, Pak. Ya, ad-dunya sijinul mu'minin. Apa maksudnya itu? Dunia itu mana dunia? Ini dunia jasad. Jasad kita ini. Penjara si al-mu'min. Si al-mu'min itu apa? Ruh kita. Jadi ruh kita sekarang terkungkung oleh jasad. Terpenjara dengan jasad. Maka disebut al-insan niyamun fa idza mata intabahu. Manusia itu pada hakikatnya sedang tidur semuanya. Tidur itu kan adiknya mati. Yang tidur. Ketika dia mati baru terbangun. Nah, sekarang kita di penjara. Diri kita yang sebenarnya masih di penjara di dalam tubuh ini. Tubuh inilah dunia, maka disebut ad-dunya sijinul mu'minin. Ya, dunia itu penjara bagi si al-mu'min. Bukan al-mu'min di sana bukan orang yang beriman. Si al-mu'min itu ruh kita. Jadi jasad ini menjadi penjara bagi ruh kita, enggak bebas. Ya dah. Apalagi jasad ini banyak maunya secara nafsu. Ya. Sehingga kadang-kadang apa yang diinginkan oleh ruh tidak sinkron dengan yang dilakukan oleh jasad. Ruh kita kepingin sholat, jasadnya ngorok aja, tidur, nggak bisa diajak kompromi. Ujung-ujungnya mimpi sholat. Jadi. Ya habis gimana, ruh kita kepingin sholat, tapi jasadnya masih ngorok terus, nggak bisa diajak kompromi. Nah, kenapa adanya syariat? Supaya tubuh ini bisa mengimbangi ruh kita. Kalau ruh kita ini zikir terus, Pak, nggak pernah berhenti, nggak. Semenjak dia dimasukkan Allah ke tubuh ini, nggak pernah berhenti zikir. Cobalah perhatikan, jantung itu berdetak. Kalau didengar dengan telinga zahir apa? Dak duk, dak duk. Itu kan pendengaran telinga zahir. Coba dengar dengan telinga batin. Allahu Allah, Allahu Allah. Kata dia. Cuman kita ini enggak berdosa. Kenapa? Karena tubuh ini enggak mau mengikuti itu. Enggak bisa mengimbangi. Maka dilatihlah zikir khafi. Ya, supaya ini bisa mengimbangi. Bisa mengikuti. Sehingga pada akhirnya yang teguh ruh titipan Allah. Ya, angkat jasad kepada ruh. Nah, kalau sekarang kan angkat ruh kepada jasad. Kalau angkat ruh kepada jasad, di mana jasad ada, ruh kita di situ. Tapi kalau bagi mereka yang sampai ke makamnya, teguh ruh titipan Allah, angkat jasad kepada ruh. Nah, angkat jasad kepada ruh itu artinya apa? Di mana ruhnya mau, ya jasadnya bisa ngikut. Nah, yang kata orang terbang burung, terbang sangkaran. Nah, kenapa? Karena jasadnya sudah menyatu dengan ruhnya. Ya. Ruh kita zikir terus, ya ditandai dengan detakan jantung. Nah, kita secara zahir ini ikut kita. Nafas kita turun naik itu bukan hanya sekedar turun naik, ada maksud itu. Ya, napas kita turun naik itu bukan hanya napasnya turun naik aja, ada maksud. Ya, penghubung antara jasmani dan ruhani. Ya, menghubungkan jasmani dan ruhani. Nah, kalau dia berhenti, maka penghubungnya itu terhenti, maka di luar ini tidak dapat informasi dari dalam. Ngati kata orang. Ya. Jadi kita bernafas itu, nafas itu menghubungkan jasmani dengan ruhani. Nah, kalau dia berhenti, maka informasi dari dalam tak sampai keluar.
Ketika informasi tidak sampai, dead, matilah itu. Ya, nah. Maka sekarang itu bukan sembarangan turun nafas itu ada maksud. Nah sekarang kita ikuti apa tidak? Dia kan zikir itu. Hu Allah kata dia. Nah sekarang kita paham nggak itu? Ketika kita tidak paham berarti kita nggak mengikuti itu. Udah berdosa lagi gitu. Nah ketika kita paham dan terus menerus kita ikuti ya alur nafas kita ikuti dengan zikir terus menerus tak putus-putus. Nah, itu berarti kita sudah menyatu dengan ruh kita. Nah ini Bapak Ibu, maka dipentingkan sekali belajar tasawuf itu. Dan bukan hanya paham tapi amalan. Maka pertama-tama kita paksakan zikir hafi di dalam itu. Paksakan, namanya maksakan. Kenapa? Ini belum paham, belum ngerti. Nah kita paksakan dulu nyebut nama Allahu Allah. Itu kita paksakan supaya ngerti dulu ini. Setelah dia paham, kemudian sudah terbiasa, tidak usah lagi kita paksakan. Kita tinggal ngedengar dia zikir aja. Nah itu ya tidak akan putus-putus lagi itu. Terputus kalau jantungnya berhenti, itu baru terputus. Selagi jantung berdetak, zikir tetap terus menerus. Dan itu terpahami oleh kita, akhirnya menyatulah zikir kita zahir kepada yang batin. Nah kita lepas dari dosa. Makanya kata Allah, ya wazkur rabbaka fin nafsik tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudu wal asal wa la takum minal ghafilin. Sebut nama Tuhanmu pakai hati. Nah, tadarruan wa khifatan. Ada yang memahami tadarruan wa khifatan itu apa? Zikir nafas. Tadarru itu untuk ya khifah ringan naik. Jadi turun naik. Tadarruan wa khifatan, hati menyebut nama Allah, ingat kepada Allah. Tadarruan wa khifatan, nafas kita juga turun naik juga ikut mengingat Allah. Jadi zikir nafas itu berdasarkan ayat itu. Tadarruan wa khifatan. Wa dunal jahri minal qaul, jangan bersuara. Nah ini perintahnya zikir dalam hati, tidak boleh bersuara, hanya di hati saja. Apalagi zikir nafas, makanya dua, zikir khafi mengikuti detakan jantung, zikir nafas mengikuti aluran nafas. Maka wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Wa dunal jahri minal qaul, jangan bersuara. Ya. Tak ada suara, cukup didengar, cukup kita ingat. Wala takum minal ghafilin, jangan sampai lengah. Kata Allah, ini kan Allah yang kasih tahu, jangan sampai lengah, jangan sampai lupa. Sedetak jantung, sehembus nafas tidak ingat Allah, itu namanya lalai. Allah ingatkan, jangan lalai. Nah kalau kita lalai berdosa itu. Ada. Karena Allah perintahkan kamu jangan lalai, nah kitanya lalai, berarti kena dosa. Jadi jangan dikira berdosa itu cuma maling aja, enggak ingat Allah aja udah dosa itu Pak. Ya. Iza zakartani syakartani wa iza nasitani kafartani. Ketika kamu ingat aku, tanda syukur. Tapi ketika kamu lupa aku, tanda kufur. Jadi ingat Allah aja kufur Pak. Jadi bukan kufur itu keluar dari agama Islam aja, kufur nikmat. Nah ini contohnya nih. Nah, di depan Bapak kan ada air, ada kue itu. Ya, silakan dimakan. Ketika kita minum air ini, ingat Allah tidak? Nah, kalau enggak ingat Allah habis segelas, Allah enggak diingat, maling itu Pak. Iya, maling punya Allah, bukan punya kita. Maka sebut iza zakartani syakartani, kalau kau ingat aku, tanda syukur.
Maka kalau di syariat diucap Bismillahirrahmanirrahim. Ada diucap Bismillah. Ya. Tapi kadang-kadang tidak terdengar ucapan Bismillah, tapi tahu dia, ingat dia kepada Allah. Izin. Jadi ingat kepada Allah kita minum, tanda izin sama Allah. Tapi kalau kita minum tapi nggak ingat Allah, maling kita. Nggak izin sama Allah. Itu juga kue ini. Makan tuh kue tuh, Pak. Kita makan kue nggak ingat Allah, tuh maling. Dosa itu, Pak. Jangan dilihat hanya sebiji kue, Pak, di depan kita ini. Coba renungkan ini. Kue ini nggak akan datang ke sini kalau bukan kena rahmat Allah, Pak. Ya, ada yang bikin, sudah dibikin, lalu diambil atau dibeli sama yang membelinya, lalu dibawa ke sini. Setelah bawa ke sini, taruh di piring, masuk ke sini. Berapa orang yang terlibat dengan kue ini, Pak? Ya, mau bikin kue ini si pemikirnya dia pakai tepung, ya dah. Berapa orang yang terlibat dengan tepung itu? Mulai dari nanam gandumnya, lalu kemudian memetiknya, lalu kemudian menumbuknya. Masya Allah. Kalau digiling dengan pabrik, berapa orang yang terlibat dengan pabriknya itu? Mulai ditambang besinya, mengolahnya, merakitnya jadi mesin. Miliaran, Pak, untuk dapat sebikah kue ini saja. Jangan dikira gampang nih datang kue ke sini. Itu kalau bukan rahmat Allah sungguh tak dapat. Buktinya saja kadang-kadang kita lagi duduk begini bagian kue, ada satu nggak kedapatan, habis, Pak, katanya. Yang lain dapat semua, dia sendiri yang nggak dapat. Udah nggak apa-apa katanya. Maaf, Pak, sudah habis saja, nggak kebagian. Nah, jadi jangan dikira kalau ini gampang. Maka saya bilang tadi, kalau bukan rahmat Allah nggak akan ketemu. Nah, masalahnya ingat Allah nggak ketika makan dabdub habis 3 kue itu. Allah nggak diingat. Nah, itu yang namanya idza zakartani syakartani. Kalau kau ingat aku tanda syukur. Wa idza nasitani kafartani. Kalau kau lupa aku, tak ingat aku, kata Allah, itu kafir. Kafir nikmat. Ada ya. Masya Allah. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kita adakan zikir dalam hati, zikir nafas, supaya ada keseimbangan antara zahir dan batin. Dan itu pula lah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat kan gitu. Kalau syariat kan urusan lahirnya saja. Ya. Urusan lahir, aturan-aturan itu syariat. Maka kita nggak cukup hanya di syariat saja, Pak. Kalau syariat itu aturan. Jadi maka saya bilang serajin-rajinnya kita sholat, ya, selalu di awal waktu fasih bacaannya, nggak pernah maling, nggak pernah judi, banyak sedekah, sudah umrah berulang-ulang, sudah haji, bagus. Tapi itu baru aturan, taat aturan namanya itu ya. Jadi rajin dalam melaksanakan syariat itu taat aturan. Nah, masalahnya ya, yang bikin aturan tahu apa enggak kita? Kitanya tahu enggak sama yang bikin aturan? Ya. Kita taat sama aturannya, tapi yang bikin aturan itu siapa? Nah, dalam tasawuf itu yang dikaji, itu yang dipahami. Siapa sih namanya Allah itu? Kalau aturan yang dibuat oleh Allah sudah jelas tuh, wajib sholat, itu ya, wajib puasa, haram judi, haram zina. Itu kan aturan yang dibuat Allah. Nah, tapi mengenal Allahnya itu sendiri tidak cukup dengan aturan-aturan itu. Nah, itulah fungsi ilmu tasawuf. Ya, apalah artinya kita rajin secara zahirnya tetapi tidak tahu tentang Allahnya. Nah, contohnya begini. Ya. Aqimis salata li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Itu Al-Qur'an.
Ingat itu kan zikir. Nah, orang berzikir ini kan ada tahapan, Pak. Ada orang yang lalai zikir. Lalai zikir itu nggak mau dia, nggak mau zikir, sholat nggak mau, puasa nggak mau, baca Quran nggak mau, itu lalai zikir. Ada orang zikir lalai, udah zikir lahirnya tapi lalai batinnya. Sholat sih sholat lahirnya, tapi batinnya enggak. Nah, itu namanya orang zikir lalai. Naik zikir ingat, ingat hati kepada Allah. Kita sholat lahirnya, hati kita alhamdulillah sudah bisa ingat kepada Allah. Naik lagi zikir hadir hati kepada Allah, bukan ingat lagi, hadir. Ya. Hadir itu apa? Ketemu. Nah sekarang kita tadi sholat, ketemu Allah apa enggak? Ya, kita sudah lakukan sholat, berdiri, ruku, intidal, sujud, baca ini, baca itu. Tapi ketemu Allah apa tidak kita sholatkan? Mesti ketemu, Pak. Ya. Kalau tidak, ya hanya casing aja yang bagus, ya. Kulitnya aja yang bagus. Tapi isinya busuk. Mendingan kalau isinya busuk, kosong. Ada. Nah kita nggak mau seperti itu. Ya. Mesti ketemu Allah. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah bagaimana kita mau kembali sama Tuhan kita itu? Ya. Jadi ya coba perhatikan kalimat ini. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, khitab. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Jadi bukan kembalilah kau kepada Allah, bukan. Ya, tapi irji'i ila rabbiki. Artinya kita masing-masing kembali ke Tuhannya. Bapak kan punya Tuhan masing-masing toh. Ya, wahai Tuhanku, kata seorang bapak berdoa, nanti ibu doa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti yang lain berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Berarti punya Tuhan masing-masing toh. Ya. Udah tahu belum dengan Tuhanmu itu? Jangan hanya nyebut ya Allah ya Tuhanku, tapi di mana Tuhanmu itu? Kembali kau ke Tuhanmu. Bukan kembali ke Tuhan orang lain, bukan, ke Tuhanmu. Ya. Nah itu masalahnya, kitanya kenal belum dengan Tuhan kita sendiri. Kadang-kadang Tuhan kita sendiri kita nggak kenal. Di mana dia itu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau bahasanya dalam dirimu kenapa kamu tak lihat? Itu bahasanya. Ya, pemahamannya apa? Aku ada pada dirimu, kenapa kau gak tahu? Ya, aku ada di dirimu ini, kenapa kau gak tahu? Gitu. Nah makanya kita perlu mencari tahu, gitu. Siapa Tuhan itu? Ya. Nanu aqrabu min hablil warid. Kami terlebih hampir dari urat nadimu. Masih bicara diri sendiri itu. Makanya kalau mau ketemu Tuhan itu jangan nyari di luar diri sendiri, nggak akan ketemu, nggak. Carilah di dirinya sendiri. Maka disebut kaji diri. Maka Allah perintahkan, fal yanduril insanu mimma khuliq, kata. Hendaklah manusia itu memperhatikan tentang dirinya. Dari apa diciptakan. Nah itu perintah untuk ngaji diri. Kata. Makanya saya bilang jangan sampai kita mencari Tuhan seperti orang cari kacamata yang sedang dipakai. Kacamata dipakai, sibuk, mana kacamata saya tadi katanya. Nah, itu yang pertama. Udah tahu belum? Irji ila rabbi, kembali kau ke Tuhan. Nah, makanya ketika sholat itu mesti ketemu. Kalau nggak ketemu berarti kosong itu Pak. Nah, syariatnya saja dia ibadah, tapi batinnya tak ketemu. As-shalah mi'rajul mu'minin, saya bilang.
Salat itu mi'rajnya si al-mu'min, itu hadis Nabi. Ya. Nah yang namanya mi'raj itu saya bilang naik. Kalau yang naik itu dari bawah ke atas. Kalau sudah naik, tanda sudah di atas. Kalau sudah di atas, berarti tidak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Kan itu kan gaji lurus saja. Ya. Iya. Yang mi'raj itu naik. Naik itu dari bawah ke atas. Kalau kita sudah di atas, tanda sudah tak di bawah lagi. Kalau masih di bawah, tanda belum naik. Nah. Paham nggak nih? Ya, sekarang gini. Sholat itu apa tadi? Mi'raj, naik. Naik itu apa? Yang di bawah siapa? Yang di atas siapa? Yang di bawah muhdas, yang di atas qadim. Kalau naik berarti dari muhdas naik ke qadim. Kalau kita sudah di atas berarti sudah duduk di qadim. Kalau sudah duduk di qadim berarti kita tidak lagi merasa kita yang ada. Tidak lagi merasa kita yang kuasa. Kalau masih merasa kita yang sholat, kita yang kuasa, kita yang tahu, itu masih di bawah itulah. Enggak naik, enggak. Lahirnya aja yang sholat, tapi enggak naik. Ya, merasa kita yang berdiri, merasa kita yang melihat, merasa kita yang bisa baca ini dan itu. Kata, lahirnya kita sholat, tapi tidak naik. Cuman di bawah itulah. Jadi apa? Sasaran belum tercapai. Ya, masih muter-muter di bawah itulah. Perasaannya sudah naik terbang ke atas. Nggak tahu muter-muter di situlah. Ya, kita inilah ya. Muter-muter di bawah terus. Habis umur muter-muter di bawah itulah. Mau naik ke atas enggak sanggup. Nah jangan sampai seperti itu. Ya habis masa kita, habis umur kita muter di situ-situ terus sudah. Makanya dulu pernah saya ngasih ceramah takziah dulu. Begitu selesai kata seorang bapak, ketinggian Buya kata kajinya. Saya bilang bukan tinggi, bapak itu yang jarang naik. Kalau mereka yang memang sudah naik itu rendah itu. Baru satu lantai itu. Ini 9 lantai yang mereka kejar. Cuman karena memang mainnya di bawah terus, tinggi banget itu. Itu nggak naik itu kapan mau naiknya tuh? Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi irji' ila rabbiki, kembali kau ke Tuhanmu. Nah, ini harus dicari dulu ini. Sampai tuntas itu. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Mana Tuhanmu itu? Ya. Nah, saya sudah sering sampaikan. Mulai dari kajian alam 7. Ahdah, wahdah, wahdiyah, alam ruh, alam misal, alam ajsam, alam insan. Nah, kemudian kita kajian juga membicarakan dengan sifat 7. Sifat ma'ani. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, sifat 7 itulah yang disifatkan Allah ke diri kita. Ya, kalau nafsiyah itu menunjukkan diri. Kalau salbiyah itu informasi. Ya, nah, kalau ma'ani, nah itu yang sifatkan kepada kita. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 ini 6 sifat yang lain sangat tergantung dengan hayat. Adanya hayat maka timbul kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Jadi mana? Tergantung hayat. Hayat itulah sebenarnya yang mendominasi di diri kita ini. Hayat itu siapa? Ada ruh kita itu. Karena ruh kita itu ketika dia berfungsi untuk menghidupkan, hayat namanya. Tapi ketika dia
berfungsi punya kehendak, hati namanya. Ketika dia punya keinginan, nafsu namanya. Ketika dia melihat, basar namanya. Ketika dia mendengar, sama namanya. Nah, itu kan lain fungsi, lain nama. Tapi sebenarnya dia itulah. Ada nggak hayat itu diri kita? Ada. Hayat itu dari mana? Dari Allah. Fanafaktu fihi min ruhi. Jangan dikira kalau dia yang disebut aku tiupkan ruhku kayak kita meniup balon. Enggak, Pak. Ya. Allah menciptakan, memberikan ya kehidupan itu kepada kita manusia. Kalau begitu yang hidup siapa? Ya Allah itulah gitu. Ya dah. Karena masuk ke dalam diri kita, dirinya Adam, ruh namanya gitu. Pada dia itulah. Ada. Tapi karena sudah masuk ke dalam tubuh Adam, disebutlah ruh. Maka adanya ruh itu bukan kejadian di luar Allah, bukan. Ya dah. Bagian dari itulah. Maka sebenarnya saya contohkan tadi, ya, ada 10 gelas yang masing-masing merek beda-beda, tapi ketika masuk ke dalam ember sama, nggak ada bedanya lagi. Ya, begitulah. Apakah ruh saya dengan ruh bapak ibu itu beda? Hakikatnya sama. Kenapa sama? Ya punya Allah semua gitu. Nah, saya ambil contoh lagi. Ini mikrofon. Mikrofon ini hidupnya pakai setrum. Ini lampu hidup pakai setrum. Nah, kira-kira setrum yang ada di mikrofon ini sama apa beda dengan yang ada di lampu? Sama aja, ya. Cuman si mikrofon ini nggak mau tahu dengan setrum yang ada di lampu sana. Ketika dia setrumnya tidak nyambung ke mikrofon, yang dia tanya, wahai setrumku, kata dia. Kata si mikrofon ini, dia hanya tahu dengan setrum yang ada di dirinya saja. Dia nggak mau tahu apa yang lain. Gitu. Tapi setrum yang ada di mikrofon dengan di lampu sama. Setrum yang ada di Bandar Lampung dengan di Jakarta sama. Yang ada di Lampung, Jakarta dengan Malaysia sama, setrum semua. Kalau nggak percaya coba cek, Pak. Pegang itu kabelnya. Ya, nyetrum semua kan? Nah, itu. Masalahnya ada yang kuat setrumnya, ada yang rendah, itu lain masalah. Ada yang kuat imannya, ada yang rendah imannya. Ya, dah. Tapi kalau setrumnya sama, nah begitulah kita. Casingnya aja yang berbeda. Cuman kita ini banyak dihambat oleh casing, banyak dihambat sama bentuk dan nama. Ini apa namanya nih? Gelas. Kenapa dikatakan gelas? Karena dia berbentuk gelas. Sebelum jadi gelas ini apa bahannya? Kaca. Sebelum jadi kaca apa namanya? Damar. Cuman sekarang ini kita nggak ngelihat damar, nggak. Kita nggak lihat kaca, nggak. Yang kita lihat apa? Gelas, karena bentuknya. Bagaimana supaya kita bisa melihat kacanya? Pecahin gelasnya dulu. Remukkan gelasnya, barulah kita melihat belingnya itu. Baru kita melihat kacanya itu. Nah, ini kain. Yang terpandang apa? Kain. Kain ini dari apa? Benang. Ya. Benang itu dari apa? Dari kapas. Kapas dipintal menjadi benang, benang ditenun menjadi kain. Tapi kita yang begitu melihat cuman kain, kita nggak lihat kapas, enggak. Mampu nggak kita memandang kain melihat kapas? Nah, itu yang susah. Yang dipandang kain tapi terlihat kapas. Nah, kalau sudah bisa kita mandang begitu, enggak lagi kita disekat-sekat oleh suku-suku, Pak. Ya. Di orang Lampung, ini orang Jawa, itu orang Sunda. Enggak itu yang dilihat lagi itu. Ya, kalau betul-betul kita mampu melihat ibarat itu tadi,
terpandang kain, terlihat kapas. Pandanglah semua bentuk orang. Mana manusia yang tidak dijadikan Allah? Mana manusia yang hidup tidak pakai hayat Allah? Nggak ada. Ya, semuanya hidup pakai hayat Allah. Nah, di situ kita lihat, makanya siapapun kita hargai, kita hormati, gitu ya. Ya, nah, entah dia sesuku dengan kita, entah satu negara dengan kita, beda, tak masalah. Semua hamba Allah semua. Entah satu agama, entah beda agama, tak masalah. Yang dilarang itu ngikuti agama mereka, itu yang dilarang. Tapi kalau kita kerjasama menghormati, itu boleh-boleh saja. Memang harus begitu, Pak. Ya, orang kafir juga kan hidup pakai hayat Allah. Kita pakai hidup pakai hayat Allah, sama. Apa urusan kita benci sama mereka? Mereka dijadikan Allah, yang menghidupkannya Allah, yang kasih rezekinya Allah, kok kita malah yang bencinya? Kira-kira kita waras apa sakit? Ya sama aja waras. Nah, ya kita yang sakit. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, misalnya gini, ada orang ceramah menyampaikan kaji tasawuf, tapi ada yang nggak senang lalu dicaci maki. Nah, yang sakit siapa? Yang ngaji, yang menyampaikan kajian, apa yang mencaci maki? Yang mencaci maki itulah yang sakit. Ya, nah, ini yang harus kita waspadai, Pak. Jangan sampai orang berpahala kita berdosa, Pak. Ya, kalau kita nggak mengerti, mestinya bertanya, bukan mencaci maki. Udahlah kita nggak ngerti, sudah itu mencaci maki pula, ya sudah, dosanya numpuk. Ya, berdosa karena tidak mengerti, berdosa karena mencaci maki. Orang dapat pahala, kita yang berdosa, lengkap bodohnya kita. Mestinya kalau nggak paham, nanya sama yang ngerti, gitu ya. Kalau memang kita sudah mengerti, kita tentu ya memberikan pelajaran sama orang supaya orang juga bisa mengerti. Kita nggak ngerti tapi mencaci maki, gitu ya, sudah. Ya, nah, itulah kerja belis yang begitu itu. Ya. Iya. Yang tidak senang sama dekat sama Allah kan iblis. Ya. Nah, iblis itu paling tidak senang kalau ada orang untuk dekat sama Allah. Orang kaya, pemurah, rajin ibadah, wah itu musuhnya iblis. Nah, paling benci. Nah. Tapi nggak apa-apa dibenci iblis asal disenang Allah, begitu. Daripada disenang belis dibenci sama Allah. Tinggal kita mikir aja itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya kembali tadi ini waktunya sudah agak siang, bahwa kembalilah ke dirimu, rasakan adanya Allah pada diri kita. Lewat apa? Perhatikan hayatmu itu. Siapa itu hayat? Siapa itu nyawa? Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, irji ila rabbiki fadkhuli fi ibadi. Kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah. Maka jangan heran, Pak. Sebelum kita belajar tarekat, sebelum belajar tasawuf, kawan kita banyak. Ya. Tapi begitu mereka tahu kita belajar tasawuf, kita belajar tarekat, mereka menghindar satu persatu. Tidak apa-apa. Kenapa? Kita lagi dijaga oleh Allah. Nanti dimasukkan dalam komunitas orang-orang yang memang satu arah. Yang berbeda arah nyisih dulu. Ya dah. Karena kita belum kuat iman kita. Nanti kalau kita gabung terus, akhirnya iman kita runtuh. Ya, kemudian amalan kita enggak jalan. Maka oleh Allah disisihkan dulu. Ya, jadi jangan heran kalau kita belajar tasawuf, belajar tarekat dibenci, ada orang yang benci begitu. Enggak apa-apa. Tapi kan ada orang lain nanti yang penggantinya yang memang satu arah. Ini namanya fadkhuli fi ibadi. Jadi itu jangan nunggu di akhir, sekarang dirasakan, Pak. Fadkhuli fi ibadi itu sekarang dirasakan. Kita belajar tasawuf, belajar tarekat, ketemu dengan orang di bis, ngobrol-ngobrol, udah kayak saudara. Ya, padahal baru sekali ketemu.
sudah kayak saudara, itu satu arah. Bandingkan ketemu setiap hari, tapi seperti minyak dengan air. Salaman sih salaman, cuman nempel di sini aja, di sininya nggak nempel. Benci itulah. Setiap waktu ketemu salaman, kayaknya dekat, tapi di sini benci. Ketemu yang lain mulai membuli, si anu tuh begini. Mulai jelek-jelekin, padahal tadi salaman gitu. Jadi lahirnya saja dekat, tapi batinnya jauh. Berarti kita bukan dalam komunitas itu. Nah, jadi kalau dalam komunitas itu mesti lahir dan batin. Makanya wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jangan nunggu nanti, Pak, sekarang. Kalau sudah masuk dalam komunitas ibadi, hamba-hambaku, kata Allah, masuklah dalam surgaku. Artinya timbul ketenangan, kemudian timbul pikiran yang jernih, tidak ada caci maki, gitu kan? Tidak ada jelek menjelekan, bahkan saling tolong menolong. Kawan kita ada susah, kita ikut membantu. Itu kan dalam surga itu. Masuklah dalam surgaku, timbul ketenangan dalam hidup. Coba kalau tidak satu komunitas, Pak, beda warna baju aja sudah ngomel. Kok seragamnya kayak itu sih warnanya? Padahal nggak ada urusan sama kita loh. Minggu yang lalu kayaknya bukan itu loh bajunya, sekarang ganti, kredit kayaknya. Dah, salah lagi. Kenapa? Enggak satu Allah, enggak satu komunitas. Tapi kalau satu komunitas enggak, mau pakai baju apa enggak terserah kata ya. Enggak ada urusan. Mau pakai seragam, enggak pakai seragam terserah. Itu urusan pribadi masing-masing. Aman kan, nyaman. Itu namanya fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Jangan nunggu nanti di akhirat baru ketemu masuk surga, sekarang rasakan itu. Nah, ketika niat kita sama, maka kita akan masuk dalam satu komunitas yang sama. Begitu masuk dalam komunitas yang sama, masuk dalam surga yang sama. Artinya apa? Timbul ketenangan. Tidak ada bully membuli, tidak ada caci maki, malah saling tolong menolong. Kalau salah sedikit dinasihati, dimaafkan, tidak ada musuh-musuhan. Itu sudah surga itu, Pak. Nah, itu masuk dalam surga. Ya, mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah SWT. Amin Allah. Saya kira demikian saja Bapak Ibu, karena kita dibatasi waktu. Ya, cuman kalau ada yang mau tanya satu atau dua silakan.